Selamat Ibu, Bapak Guru, serta teman-teman yang terkasih. Hari ini saya Pedro Marcelo Putra Moa dari kelas 6A akan memimpin renungan kita pada hari ini. Hari ini kita memasuki bulan September yang oleh Gereja Katolik diperingati sebagai bulan Kitab Suci Nasional BKSN. Adapun tema BKSN tahun 2021 ini adalah Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Mari kita siapkan hati, sikap, dan seluruh perhatian kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas anugerah-Mu di hari yang baru ini. Berkati dan lindungi aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati pula orang tua, sanak saudara, sahabat, dan semua orang yang kami kasihi dalam menjalankan aktivitas mereka. Dan ampunilah untuk segala dosa yang telah kami perbuat. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demamnya itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika siang hari, Yesus berangkat dan pergi ke tempat yang sunyi, tetapi orang banyak tetap mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, marilah kita merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Saya akan membacakan cerita singkat yang berjudul Senangnya Punya Teman. Ki, kamu mengerti tidak pelajaran matematika tadi diterangkan? Tanya Tanti gelisah. Lumayan, apa kamu mengerti, Tan? Kiki balik bertanya. Aku kurang mengerti. Apa kamu mau menolongku? Aku khawatir jika aku tidak mengerti hal itu, aku tidak bisa mengerjakan PR di rumah. Ujar Tanti meminta tolong.
Bola mata Kiki menerawang ke atas langit-langit kelasnya, mencoba memunculkan kembali rumus-rumus yang tadi diajarkan. Oke deh, supaya lebih mudah, bagaimana jika kita membahasnya dari soal nomor 1? Kiki senang sekali dapat menolong Tanti. Tentu saja ajakan Kiki disambut Tanti dengan hati gembira sekaligus lega. Teman-teman, kita tentu senang sekali memiliki teman yang bisa membantu kita, terutama di saat kita membutuhkan pertolongan. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang pergi ke rumah Simon. Di situ ada ibu mertua Simon yang sedang sakit demam keras. Mereka meminta agar Tuhan Yesus menolongnya. Yesus pun berdiri di samping perempuan itu dan menghardik demamnya. Segera ibu mertua Simon sembuh. Lalu ia bangun dan melayani mereka. Semakin sore, semakin banyak orang sakit dibawa kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Demikian juga orang-orang yang kerasukan setan. Saat siang hari, Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi, tetapi orang banyak tetap mencarinya. Mereka melarang Tuhan Yesus untuk meninggalkan mereka. Namun Tuhan Yesus tetap pergi ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena untuk itulah Tuhan Yesus diutus Bapa ke dunia. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Tuhan Yesus yang murah hati, mampukan kami untuk menjadi berkat-Mu bagi semua orang, dan siapkan hati dan diri kami untuk mewartakan Injil-Mu kepada orang lain dimanapun Engkau menempatkan kami. Marilah kita lanjutkan dengan doa ciri khas sekolah Santo Yosef. Tuhan Yesus, bukalah hatimu, kasihanilah kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar kami bijak. Santo Yosef, doakanlah kami agar kami dalam kesahajaan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepadalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat belajar dan beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.